Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, tergantung pada kalian membuka video ini. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, salam sehat semuanya. Perkenalkan, nama saya Nur Muhammad Mumtaz Wahyu Pratama. Biasa saya dipanggil Mumtaz. Saya alhamdulillah diamanai menjadi dokter dan sedang mengambil program studi Magister Manajemen Rumah Sakit atau MARS di Universitas Respati Indonesia atau URINDO. Di sini saya mendapat tugas dari salah satu dosen saya untuk membuat video public speaking. Nah, di sini saya mengambil tema mengenai clinical pathway. Nah, dari beberapa senior-senior yang sudah saya ajak ngobrol, banyak pandangan mengenai clinical pathway, di mana era-era CKN, Jaminan Kesehatan Nasional, yang sudah kurang lebih berubah nama menjadi BPJS kurang lebih hampir 10 tahun lebih ya. Di sini ternyata sangat-sangat merubah sekali dinamika kesehatan di Indonesia. Di era BPJS ini alhamdulillah pemerataan kesehatan luar biasa baiknya, dari keluarga yang memang kurang mampu, memang cukup, maupun keluarga yang ada, dan ini memang berdampak sekali. Nah, di sini yang kita pandang tidak hanya dari kesehatan secara keseluruhan, tapi dari segi manajemen rumah sakit juga harus saya pandang, di mana manajemen rumah sakit ini juga namanya orang berwirausaha dan orang berentrepreneur itu harus mementingkan yang namanya kesembuhan pasien, terutama di rumah sakit ya. Satu, kesembuhan pasien; kedua, mutu kualitasnya; dan juga mengenai keuntungan. Namanya orang berbisnis, berwirausaha, ya wajib hukumnya untuk untung. Nah, dari era BPJS ini ternyata memang dari BPJS sudah menganjurkan untuk membuat clinical pathway di semua lini kesehatan. Mau itu di klinik Pratama, klinik utama rawat inap, puskesmas rawat inap, bahkan rumah sakit, dari rumah sakit khusus, rumah sakit ibu dan anak, rumah sakit tipe D sampai A pun dianjurkan membuat clinical pathway. Apa tujuannya? Tujuannya adalah satu, menjaga pelayanan kesehatan, dan juga dua, mutu. Hal itu selaras dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang kesehatan, tentang SJSN kalau tidak salah ya, yang dimana pada bab 24 ayat 3, nah di situ dibahas mengenai sistem pelayanan kesehatan dan juga sistem kendali mutu pelayanan kesehatan dan juga pembayaran kesehatan. Nah, di situ dibahas mengenai 3 hal tadi ya, utamanya adalah pelayanan, efektivitas, dan juga mutunya. Nah, hal itu juga senada dengan Perpres nomor 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional. Jaminan Kesehatan Nasional di mana pada pasal 42 itu di situ mengatur kendali mutu. Nah, balik lagi ke pasal yang sebelumnya bahwa mutu itu juga menjadi penting yang harus dijaga. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini membuat clinical pathway. Clinical pathway itu biasanya dibuat melalui EBM atau evidence based masalahnya ya, evidence based, di mana di sini sebagai rangkaian ilmu pengetahuan yang digunakan untuk pelayanan kesehatan. Itu yang saya tahu. Kalau memang ada kesalahan mungkin bisa diselaraskan dan juga diluruskan. Nah, dari pasal itu diharapkan didapatkan input, proses maupun output. Ada salah satu yang tidak ada, salah satu aja inputnya tidak akan ada output. Ada input, bisa juga tanpa proses nggak akan ada output, seperti itu ya. Itu yang dijelaskan di Perpres tadi. Nah, kenapa kok perlu membuat yang namanya clinical
pathway atau kita singkat CP ya, biar singkat ya. Nah, kita tahu kenapa, kita balik lagi ke awal video bahwa namanya orang entrepreneur, bisnis. Nah, saya selaku tenaga kesehatan juga mementingkan bagaimana pasien saya sembuh. Nah, tapi juga mementingkan bagaimana caranya karyawan dibayar, tetap sembuh, efektivitas ada, keuntungan pun tetap ada. Nah, inilah makanya BPJS menyarankan untuk membuat clinical pathway karena untuk efektivitas dan juga mutunya tetap ada. Nah, kita tahu bahwa di INACBG ya patokan mengenai pembiayaan itu tadi di INACBG itu pasti tahulah tergantung satu kelas rumah sakit, yang kedua tergantung penyakitnya apa. Nah, ini agak berbeda jauh sebelum di era BPJS. Nah, ini cenderung kecil dibandingkan sebelum era BPJS. Nah, ini pasti tanpa efektivitas dan tanpa kendali mutu yang baik, ini akan membuat rumah sakit ini bukan untung tapi malah rugi karena terlalu kecil. Nah, inilah pentingnya. Makanya dari itu, nah, kalau ini tidak dibuat, nanti tidak efisien dan akan terjadi fraud. Nah, apabila sudah terjadi fraud, itu juga berdampak nantinya ke rumah sakit. Ya. Nah, selain terjadi fraud, harapannya ini bisa dari efisien tadi itu bisa efektif itu tadi bisa menjadi efisien dan juga menjadi kendali mutu. Nah, ini juga bisa contoh pada penyakit tipoid. Pada demam tipoid kita targetkan dengan INACBG misal 5 juta. Ini hanya contoh 5 juta. Dari 5 juta ternyata apabila tidak menggunakan CP ini kurang lebih perawatannya butuh bisa 9 hari 10 hari. Ternyata setelah diefektifkan menggunakan CP dengan metode clinical pathway yang memang sudah tepat dan dibuat dengan sesuai evidence base tadi. Nah, itu ternyata hari pertama itu sudah jelas, hari pertama harus dicek apa, hari kedua harus dicek apa, sampai ke hari misal contoh hari kelima harus sudah sembuh dan harus keluar. Artinya apa? Mempersingkat pasien sembuh dengan harapan memang sudah sembuh dan juga mempersingkat penggunaan anggaran. Nah, itu juga bisa digunakan untuk pasien lainnya yang datang ruangannya. Irit lumayan 4 hari 5 hari itu dari segi waktu. Nah, dari segi biaya itu juga pasti akan berdampak gitu loh. Dan itu juga berdampak ke siapa? Ke dokter, ke tenagas. Semakin efektif, efisien, cepat sembuh, itu juga akan meningkatkan namanya jasa pelayanan dan lain sebagainya. Ini hanya simpelnya saja ya, karena tugas 7-10 menit. Nah, itu juga akan menjaga mutu pelayanan. Nah, itu yang tadi saya bilang, efeknya adalah ke mutu pelayanannya. Nah, disitulah akan berdampak pada citra rumah sakit, akan berdampak pada citra pada klinik utama dan tempat-tempat kesehatan yang lain. Nah, oleh sebab itu pentingnya clinical pathway di semua kelas rumah sakit, maupun itu rumah sakit maupun rumah sakit khusus, untuk membuat clinical pathway. Mungkin cukup sekian yang akan saya bahas mengenai clinical pathway. Kalau memang ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Apabila ada salah keliruan dalam penjelaskan, saya dalam proses pembelajaran, dan semoga bisa, kalau memang salah bisa dibenarkan bersama-sama di sini. Mengenai pembahasan mengenai clinical pathway sudah cukup, dan juga tugas mengenai public speaking sudah cukup. Sekian, salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.